Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari laporan RTM 2 dengan berjudul pengaruh musik dan durasi belajar terhadap hasil belajar menggunakan metode ANOVA 2 arah. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami, yang pertama adalah Muhammad Ashraf Taha dengan absen 17 dengan NIM F1F02510037. Kemudian yang kedua ada Muhammad Nabil Alif Anwar dengan absen 18 NIM F1F02510040. Kemudian yang terakhir ada Dimas Pangembaran Subderajat dengan absen 20 dengan NIM F1F02510054. Baik, yang pertama ada latar belakang. Proses belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor eksternal yang sering digunakan untuk meningkatkan kenyamanan belajar adalah musik. Selain itu, durasi belajar juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang terhadap materi pembelajaran. Sebagian orang merasa lebih fokus ketika belajar sambil mendengarkan musik, sedangkan sebagian lainnya lebih nyaman belajar tanpa musik. Perbedaan durasi belajar juga dapat mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui pengaruh musik dan durasi belajar terhadap hasil belajar menggunakan metode ANOVA 2 arah. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang kami dapatkan adalah: pertama, apakah musik berpengaruh terhadap hasil belajar? Yang kedua, apakah durasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar? Yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara musik dan durasi belajar terhadap hasil belajar? Kemudian tujuan penelitian yang kami tujukan adalah mengetahui pengaruh musik terhadap hasil belajar. Yang kedua, mengetahui pengaruh durasi belajar terhadap hasil belajar. Dan yang ketiga adalah mengetahui interaksi antara musik dan durasi belajar. Selanjutnya ada tabel hasil pengamatan. Jadi pada slide ini akan ditampilkan dari hasil pengamatan dan perhitungan dari penelitian mengenai pengaruh musik dan durasi belajar terhadap hasil belajar. Berdasarkan tabel hasil pengamatan tersebut, terdapat dua kondisi penelitian, yaitu belajar menggunakan musik dan juga tidak menggunakan musik, serta ada dua variasi waktu, yaitu 15 menit dan juga 30 menit. Lalu skor tersebut akan dianalisis untuk melihat pengaruh dari kedua faktor tersebut. Lalu ada hasil perhitungan. Jadi dari hasil perhitungan rata-rata kelompok dapat dilihat bahwa kelompok belajar menggunakan musik selama 30 menit memperoleh rata-rata tertinggi, yaitu 86,5. Sedangkan kelompok belajar tanpa menggunakan musik selama 15 menit memperoleh data rata-rata terendah, yaitu hanya 62,5. Hal ini menunjukkan bahwa durasi belajar yang lebih lama cenderung menghasilkan skor yang lebih baik. Selanjutnya, pada rata-rata faktor diperoleh nilai rata-rata kondisi yang menggunakan musik sebesar 79,5, sedangkan tanpa musik hanya sebesar 71,75. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan musik memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar. Selain itu, durasi belajar 30 menit memiliki rata-rata 83,75, lebih tinggi daripada durasi 15 menit yang hanya mendapatkan 67 dibandingkan durasi 15 menit yang hanya 67,5. Berdasarkan analisis ANOVA 2 arah, disimpulkan bahwa musik dan durasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar. Namun, interaksi antara musik dan durasi belajar tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Jadi, faktor musik dan lamanya belajar bekerja secara terpisah dalam meningkatkan hasil belajar.
Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan musik dan durasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar responden. Responden yang belajar menggunakan musik dan durasi belajar lebih lama memperoleh nilai lebih tinggi dibanding kelompok lainnya. Faktor durasi belajar memberikan pengaruh paling besar terhadap hasil belajar. Oleh karena itu, penggunaan musik dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan kenyamanan dan konsentrasi belajar. Selain itu, pengaturan waktu belajar yang baik juga perlu diperhatikan agar hasil belajar menjadi lebih optimal. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.